Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Quba ini merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keutamaannya Rasulullah dawuh, man tatahhara fi baitihi, man sapa wong sing bersuci dengan wudu atau mandi di hotel atau di rumahnya, umma ata ila masjid Quba, lajeng dia berangkat ke masjid Quba, usolli rakaatain, lan salat 2 rakaat ka umratin, pahalanya seperti pahala ibadah umrah. Jadi nanti nyampe di masjid Quba, yang batal wudu ngambil wudu dulu, ya. Ada bagian bapak-bapak, ada bagian ibu-ibu. Setelah, kalau yang punya wudu langsung masuk ke masjid, nanti ada bagian bapak di tengah, ibu di samping. Salat 2 rakaat, ya, panjenengan saged salat tahiyatul masjid monggo. Lajeng jenengan salat duha juga monggo, ya. Bon, bebas mau tahiyatul masjid atau salat duha, intinya 2 rakaat panjenengan salat di masjid Quba, pahalanya seperti pahalanya ibadah umroh. 2 rakaat berarti panjenengan mendapatkan pahala umroh 2 kali. Ya. Jadi setelah panjenengan salat di masjid Quba, jadi 2 rakaat dengan tahiyatul masjid, lajeng panjenengan salat duha, ojo lali nggih, perbanyak zikir, banyak istighfar, selawat. Karena waktunya pun kita tidak lama, kurang lebih setengah jam, ya. Waktunya sholat di masjid Quba hanya setengah jam. Karena kita harus menjaga waktu, takut ketinggalan arba'in. Jadi jam 10 kita harus ada di hotel, ya. Karena takut macet dan lain sebagainya. Kemudian nanti di masjid Quba, dia niki wonten namanya Darfus Syifa niki nopo? Abu obat. Nanti panjenengan apabila tiba di depan masjid Quba, walaupun abunya sekarang udah ditutup, ya, enggak diperbolehkan, namun ini sejarah. Jadi Darfus Syifa ini artinya abu yang asli yang ada di depannya masjid Quba. Nah, ini termasuk obat biasa sama biyen niki haji tahun 80-an 90-an. Ini belum ditutup. Nah, saat ini pun ditutup. Tapi intinya jenengan berkeyakinan pun bahwa nengarepnya masjid Quba wonten Darfus Syifa, ya. Darfu artinya debu atau tanah, ya. Syifa niki obat. Pun tinggal jenengan nanti di depannya masjid Quba pun niat untuk apa? Niat obat. Syifaun warahmah. Jenengan, ya Allah, mugi-mugi berkat datang ke masjid Quba, oleh Allah penyakit disembuhkan, ya. Penyakit keluarga panjenengan dan anak-anak panjenengan, insyaallah dengan izin Allah, syifaun warahmah. Lajeng di masjid Quba ini merupakan masjid di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang ahyanan masyian, Rasulullah ini datang dari dalamnya di Masjid Nabawi, masyian kadang-kadang jalan kaki untuk menuju ke masjid Quba. Auratiban, atau kadang-kadang Rasulullah ini naik onta. Kenapa? Ini untuk pahalanya ibadah umroh. Jadi Rasulullah SAW ini kadang-kadang hari Sabtu, Yaumus Sabt kadang-kadang. Jadi lah, sedangkan kita walaupun setahun sekali, yang penting jangan lupa niat itba barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi monggo jenengan pun setelah sholat tahiyatul masjid ngalap, ya, pahalanya barokah masjid Quba, niat i'tikaf, ya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid Quba lillahi ta'ala, dan yang ingsun i'tikaf di masjid Quba karena Allah Ta'ala. Pocok lali niat i'tikafnya, nggih, di hati masing-masing. Jadi diucapkan di lisan dan diniatkan di dalam hati. Kula ulang, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid Quba lillahi ta'ala. Niki panjenengan setelah sholat tahiyatul
masjid. Setelah itu panjenengan langsung sholat duha 2 rakaat. Jadi sholat duha ini termasuk sholat mohon kepada Allah SWT untuk bibarakati rizki, barakahnya rizki. InsyaAllah muka-muka oleh Allah SWT kula lan panjenengan sedaya oleh Allah SWT barakahnya salat di Masjid Quba mendapatkan pahala ibadah umrah. Dan moga-moga oleh Allah SWT barakahnya Masjid Quba ya panjenengan sedaya tanpa terkecuali lan sekeluarga mudah-mudahan oleh Allah SWT sing sakniki lagi sakit atau lagi susah dengan barakahnya darfus syifa di Masjid Quba oleh Allah SWT dijadikan obat obat segalanya zahiran wa batinan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Quba ini merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah di Masjid Quba barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki onta, dan ontanya ini pun singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari di samping dari pintu Jibril di sebelum atau di sampingnya Raudhah atau makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung, mari kita tutup dengan doa Mutul Majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu niki mangke terakhir jeneng Pun jenengan apa? Oke. Ketika jelengan 34. kalau sampean ini di Masjid Quba. Monggo, ini di lokasi Masjid Quba, masjid pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Kita ini dia celana mana dia? Pon? Pun. Oke. Foto. Kita makan enggak? Udah. Di video. Ayo bismillah ayo. Putune Mbak, putune. Halo.
Penerusnya Pak Nuh gitu. Abunya pas di depan Darus Syifa namanya. Abu Darus Syifa depan masjid. Namun sekarang ditutup. Jadi dari zaman Yen ini Abu Yen. Ya, termasuk Syifa ini obat Darus Syifa. Obat namun saking banyaknya para penjual ditutup di keramik. Tapi kita yakin aja depan betul. Iya udah tutup. Tapi masih ingat di depannya. Tinggal lihat masing-masing. Haji, jalan perempuan. Jalan perempuan, bawah. Bapak sini. Perempuan rokok. Biasa kan nenggon aku. Yang punya uduk langsung masuk. Oh iya. Jalan. Yang batal, yang udah punya uduk masuk. Uduk semua. Ya udah sini. Batal. Kalau nggak batal langsung sholat. Di bawah.